Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan li ahlil jannah wa tahiyatan min qalbin nabiyyin li hubbikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin summa amma ba'du. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين اللهم آمين. نويت التعلم وتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Wakadzalika nawina al-i'tikaf billahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih dapat lagi bermajelis bersama-sama, duduk dengan bersama-sama bermuzakarah, bermudarasah dengan kitab Khulasah Ta'zim al-Ilmi yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, serta tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang baru, yang dimana pada pembahasan sebelumnya kita sudah menyelesaikan simpul yang kedua, yaitu simpul yang berkenaan tentang ikhlas dalam menuntut ilmu. Lalu kita masuk simpul yang ketiga, yaitu simpul yang membahas tentang himmah al-aliyah atau semangat yang tinggi dalam belajar. Wa qala al-musannif hafizahullahu ta'ala nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumina fid dharaini Allahumma amin. Al-ma'qidus salisu, simpul yang ketiga, yaitu yang membahas tentang jam'u himmatin nafsi alaihi ay ala talab ay ala talabil ilmi. Artinya adalah semangat, ya, serius atau semangat dalam proses menuntut ilmu. Dalam hal ini, Al-Musannif akan menjelaskan kepada kita bagaimana caranya kita bersemangat atau serius dalam menuntut ilmu. Kaifa atau Al-Musannif nubayyin lana kaifiyata al-jam'i ala thalabil ilmi. Menunjukkan kepada kita trik-trik dan cara agar kita selalu serius dan semangat dalam menuntut ilmu. Dalam hal ini Al-Musannif mengatakan tujma'u al-himmatu 'alal matlubi bitafaqqudi salasati umurin. Ya, jadi himmah atau semangat itu, serius atau semangat dalam menggapai sesuatu, dalam hal ini dalam menggapai ilmu, itu diperoleh dengan tiga hal. Bitafaqqudi salasati umur, diperoleh atau didapati dengan tiga hal. Apa tiga hal ini? Awwaliha, dan adapun yang pertama itu ialah al-hirsu ala ma yanfa'. Al-hirsu artinya adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh terhadap apa? Bersungguh-sungguh atas apa? Bersungguh-sungguh atas hal-hal yang memberikan kemanfaatan kepada kita. Famata wuffiqa al-'abdu ila ma yanfa'uhu harasa 'alaihi. Dan manakala dan kapanpun seorang hamba diberikan karunia taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang memberikan kemanfaatan kepadanya, harasa alaihi, maka niscaya dia akan bersungguh-sungguh atasnya, atas sesuatu yang tadi Allah berikan kemanfaatan kepadanya. Oleh karena itu, dalam yang pertama ini kita bisa mengambilkan kesimpulan, dan di antara hal-hal yang menjadikan semangat seseorang itu tinggi, serius dalam belajar, itu ketika dia diarahkan kepada sesuatu yang bermanfaat, ya, sesuatu yang bermanfaat dalam hal ini, case ini ya mungkin kita contohkan dalam hal menuntut ilmu, maka dia akan bersungguh-sungguh melakukannya. Bersungguh-sungguh dalam belajar, atau bersungguh-sungguh dalam menghafal, bersungguh-sungguh dalam memahami sesuatu pelajaran. Seperti itu. Karena ilmu itu kan adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, kan seperti itu. Itu yang pertama. Wasaniha, dan adapun yang kedua, al-isti'anatu billahi fi tahsilihi,
tidak lupa. Dia tadi sudah bersungguh-sungguh untuk menggapainya, Allah berikan taufik kepadanya, lalu dia bersungguh-sungguh untuk prosesnya dalam menuntut ilmu, lalu dia tidak lupa yang kedua, proses yang kedua. Apa proses yang kedua itu? Proses yang kedua ini al-isti'anatu billahi fi tahsilihi. Isti'anah itu artinya adalah meminta pertolongan. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala fi tahsilihi, atau maksudnya itu dalam mendapatkan ilmu. Karena kenapa? Kenapa seorang santri itu perlu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia sadar, karena dia mengerti bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Apa artinya la haula wala? Tidak ada upaya dan tidak ada daya atau kekuatan apapun dari seorang hamba itu kecuali dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dia mengetahui bahwasanya seorang talib yang notabene adalah seorang hamba, hamba itu kan dhaif. Betul ya? Hamba itu dhaif, lemah, ajiz, tidak kuat. Sementara Allah itu qadir, yang maha berkuasa, Allah qawi, maha kuat gitu ya. Maka dia butuh itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk implementasi dari ayat yang sering kita baca di setiap waktu salat kita. Bagaimana bunyinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami meminta pertolongan dan juga kepadamulah kami meminta pertolongan. Meminta pertolongan dalam hal apapun. Semuanya perkara yang matlub, yang betul-betul kita mau menggapainya, yang perlu kita cari, yang mau kita maksudkan, kita semuanya butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maksudnya dari iyyaka nasta'in itu artinya adalah natlubu, ya, bi'aunika fi kulli amrin natlubuhu gitu. Jadi kami itu meminta, kami itu mencari atau meminta pertolongan dengan pertolonganmu ya Allah fi kulli amrin, yang kami mencarinya terhadap perkara apapun yang kami butuh dengannya, yang kami mencarinya. Menuntut ilmu, mencari harta, mencari rezeki, atau mungkin mencari istri, atau hal apapun itu, kita butuh aunullah. Kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salah seorang ulama pernah mengatakan dalam bait syairnya yang pernah kita sebutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu bagaimana? Iza lam yakun aunun minallahi lil idza lam yakun minallahi aunun lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihad. Itu yang sering sekali kita ulangi. Kalau seandainya seorang al-fata, seorang pemuda atau siapapun itu, dia itu tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang pertama kali yang akan menyebabkan dia kecewa itu adalah ijtihadnya. Di hal yang pertama kali yang akan menyebabkan dia kecewa, yang menyebabkan dia luka adalah karena ijtihadnya. Kenapa? Karena dia menyangka, karena dia itu mengklaim bahwasanya dengan ijtihadnya dia dia bisa mendapatkan sesuatu. Dia bisa menghafal, dia bisa dengan memahami pelajaran, tapi tidak. Itu semuanya itu berkat taufik dari Allah. Semuanya itu berkat aunun minallah. Semuanya itu berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok ada seorang hamba yang tidak mau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyandarkan hidupnya hanya dengan ijtihadnya, hanya dengan akalnya, fa awwalu ma yajni alaihi ijtihad. Maka sebab yang pertama kali yang Allah kecewakan kepadanya itu ya karena dia beriktibar kepada ijtihadnya. Maka kita semua ini butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu. Siapapun manhum, siapapun mereka. Karena mau dia orang pintar, orang apapun, dia itu butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja butuh dengan pertolongan Allah, betul enggak? Nabi saja, bayangkan. Nabi saja masih butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi saja masih butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita, hamba yang dhaif, hamba yang fakir, hamba yang kere, atau biji duit gitu ya. Yang sering minta sama kawannya gitu ya. Itu yang kedua. Taniha al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Ya. Lalu yang ketiga, adamu al-ajazi an bulughi al-bughyati minhu. Adapun yang ketiga itu adamul ajzi. Al-ajzi itu artinya lemah atau malas. Artinya tidak lemah atau tidak malas
Dalam hal apa? Menggapai an bulughi al-bughyati minhu. Dalam mencari sesuatu yang mau dia gapai, menggapainya. Dia tidak lemah, dia tidak malas-malasan, tidak dia hilangkan rasa jenuhnya, rasa malasnya terhadap hal yang dia mau mencari atau dalam hal-hal yang dia mau menggapainya. Jadi untuk al-ajzu itu kan kalau kita artikan dia lemah gitu ya, lemah. Sementara mungkin kita sering menyamakan antara al-ajzu sama al-kasal. Padahal kalau kita lihat al-ajzu sama al-kasal itu ya beda. Artinya itu beda. Makanya kalau kita lihat salah satu doanya Nabi itu kan meminta pertolongan, meminta perlindungan itu kan salah satunya dari dua hal. Allahumma inna na'udzubika minal ajazi wal kasali. Dibedakan. Ajazu itu syai', wal kasal itu juga syai'. Jadi sekarang pertanyaannya, apa perbedaan antara al-ajazu wal kasal? Kata para ulama kita mengatakan, al-ajazu itu adalah aradun ya'ridu lirruhi wan nafsi fayuhinuha. Itu arti dari al-ajazu. Atau bahasa mudanya kalau kita bahasa Indonesia kan, adalah bentuk indikasi atau bentuk gejala-gejala yang gejala tadi menyerang ruh dan jiwa kita, lalu penyakit itu melemahkan ruh dan jiwa kita. Itu namanya al-ajazu. Ya. Lawannya al-ajazu adalah al-kasal, atau bedanya dia dengan al-kasal. Al-kasal itu adalah bentuk gejala atau bentuk indikasi yang dia menyerang badan, lalu melemahkan badan itu. Nah, jadi dari perbedaan ini, dari definisi ini, kita bisa membedakan bahwasanya al-ajazu itu berkenaan tentang al-qalbu, ar-ruh, sama an-nafsu. Itu al-ajazu. Yang berkaitan tentang hati, yang berkaitan tentang jiwa, yang berkaitan tentang ruh, itu namanya al-ajazu. Yang dia menyerang itu bagian dalam. Bagian ruh, bagian jiwa, itu al-ajazu. Tapi kalau dia menyerang badan itu namanya al-kasal. Makanya kalau ada orang tidur-tiduran, ketika dia belajar misalnya, itu bukan al-ajazu, tapi dia kasal. Dia malas. Siapa sering tidur? Introspeksi, hasibuan pusakum gitu aja. Tapi kalau ada orang yang ketika menghafal itu baru 5 menit dia sudah jenuh. Nah, gitu ya. Atau baru 10 menit dia sudah jenuh, akhirnya dia tutup, akhirnya dia main-mainan atau dia pergi. Ini namanya al-ajazu, lemah. Kenapa? Karena yang diserang itu adalah jiwanya. Sehingga dia mudah letih, mudah bosan, yang sementara kawan-kawannya itu punya himmatun aliyah gitu ya. Oleh karena itu yang harus kita perhatikan dalam hal ini, kita bukan hanya diminta untuk perlindungan dari penyakit al-ajazu, tapi juga penyakit al-kasal. Allahumma inna na'udzubika minal ajazi wal kasal gitu. Wa qad jumi'at hadhil umuru as-salasatu fil haditsil ladzi rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari 3 perkara yang kita sebutkan tadi, mulai dari al-hirsu, al-isti'ana, adamul ajzi, semuanya terhimpun atau include dalam sebuah hadis Nabi. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz." Wala ta'jiz. Jadi dari 3 yang kita sebutkan semuanya itu include dalam sebuah hadis Nabi yang berbunyi, "Ihris ala ma yanfa'uka." Bersungguh-sungguhlah kalian terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Baik yang bermanfaat perkara duniawi ataupun juga perkara ukhrawi. Wasta'in billah, dan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jiz, janganlah engkaulah lemah. Wa qala Al-Junaid rahimahullahu taala, dan juga telah berkata Al-Junaid rahimahullahu taala, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu. Dan tidaklah seseorang itu dia mencari sesuatu, dengan penuh jidd wa sidq, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keseriusan, dan juga penuh kejujuran.
illa kecuali dia akan mendapatkannya. Ya. Kita mau mencari sesuatu apapun, mau itu mencari harta, mau itu mencari ilmu, atau mencari apapun, yang itu kita dengan rasa, dengan mengeluarkan potensi kita yang berupa kesungguhan dan juga berupa kejujuran tadi, illa nala, maka kita akan mendapatkannya. Fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Ya kalau seandainya kita tidak dapat semuanya, setidaknya kita dapat separuhnya. Gitu ya. Meskipun kita tidak mendapatkan semuanya, ya setidaknya kita mendapatkan separuhnya. Ini juga selaras dengan apa yang sering sekali kita keluarkan itu perkataan ulama itu. Bagaimana perkataannya? Al ilmu in a'taita kullaka sayu'tika ba'dahu faqat. Lakin illam tu'tihi ba'daka falan yu'tika abadan, gitu ya. Ilmu itu kalau kita keluarkan potensi kita, kita keluarkan semua kemampuan puncak kita untuk mendapatkan ilmu, maka sesungguhnya ilmu akan memberikan kita. Tak dapat semuanya, setidaknya separuhnya kita dapati. Tetapi kalau seandainya kita tidak semangat, tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ihris, tidak ada semangat kita belajar, lemah, malas dan segala macamnya, falam yu'tika abadan, ilmu tidak akan memberikan kita sepeser pun atau sedikit pun, dan seperti itu. Waqala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi kitabih Al-Fawaidu, dalam kitabnya Al-Fawaid, Ibnu Qayyim pernah berkata, ini bagus sekali nih perumpamaannya nih, bagus sekali nih. Beliau mengibaratkan rasa himmah dengan al-azimah itu. Himmah itu kan ya tekad yang kuat atau semangat gitu ya. Al-azimah itu tekad yang kuat, itu beliau ibaratkan seperti bintang dan bulan. Nah, kita baca, bagus sekali perkataannya. Idza tala'a najmul himmati fi zalamil laili al-batala. Jika najmul himma, bintang yang semangat itu telah tampak di malam yang gelap gulitanya kemalasan. Nah, bayangkan, bagus sekali perkataannya. Wa radifahu qamarul azima. Radifahu itu artinya tabi'ahu ba'dahu. Artinya diiringi setelahnya itu dengan munculnya qamarul azima, dengan bulan yang penuh dengan semangat sekali. Asyraqatil ardu binuri rabbiha. Maka bulan akan bersinar dengan cahaya ilahi, dengan cahaya Tuhannya. Masya Allah, bagus sekali ini. Artinya apa? Artinya Ibnu Qayyim itu mau memisalkan bahwasanya ketika al-himmah sama al-azimah tadi, atau yang kita artikan semangat dan tekad yang kuat itu digabungkan kedua-duanya, maka akan menjadikan hati seseorang itu bercahaya dengan cahaya yang sempurna. Makanya beliau mengatakan asyraqatil ardu binuri rabbiha. Maka akan muncul di hatinya itu cahaya yang itu yang langsung diturunkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-musannif hafizahullahu taala, wa inna mimma yu'li al-himmata wa yasmu bin nafsi. Yu'li sama yasmu sama artinya. Satu makna, artinya adalah tinggi gitu ya. Tinggi atau apa? Improving gitu ya. Atau upgrading. Apalagi bahasa Inggrisnya apalagi? Atau mendongkrak gitu ya. Jadi artinya itu, dan di antara hal-hal yang dapat meninggikan atau dapat mendongkrakkan semangat juang gitu. Semangat juang di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, itu apa? Jadi beliau ini akan memberikan kita salah satu tips atau cara agar kita sering muncul himmah kita itu bagaimana. Beliau mengatakan bagaimana? I'tibara hali man sabaqa. I'tibar itu artinya mengambil pelajaran. I'tibar atau akhdul ibrah. Mengambil ibrah dari apa? Dari keadaan orang-orang sebelum kita, orang-orang terdahulu. Artinya kalau mau bahasa mudanya, membaca biografi para ulama salaf yang dahulu. Itu merupakan salah satu asbab yang menjadikan himmah kita selalu aliyah. Di awal mukadimah kitab, kita pernah menceritakan beberapa ulama-ulama itu yang bagaimana kesungguhannya, bagaimana keseriusannya dalam pentakziman ilmu, dalam mencintakan ilmu, dalam mengagungkan ilmu. Sudah kita ceritakan salah satu kisah yang mungkin yang pernah kita sampaikan itu kisahnya Ibnu Thahir ya. Ibnu Thahir yang melakukan rihlah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang dia tidak punya uang walaupun hanya sepeser pun. Saking kan kerenya dia tidak punya uang untuk beli sendal kan. Bayangkan.
Akhirnya apa yang terjadi? Safarnya dalam rihala itu kan apa? Dengan apa? Telanjang kaki. Sehingga dengan panasnya cuaca ketika itu menyebabkannya jatuh sakit. Saking sakitnya itu apa yang terjadi? Kencing darah tuh, bayangkan. Kencing darah. Antum pernah kencing darah? Pernah enggak? Di old darah mungkin masih ini ya, masih banyak. Ini kencing darah gimana ceritanya coba? 2 kali bahkan ya. Dari tempat awalnya itu menuju ke tempat ke tempat tujuannya 2 kali, bayangkan. Ibnu Thahir. Kalau kita baca lagi mungkin nanti kita coba ambil 1 hari majal kita untuk merenungi bagaimana kisah-kisah para ulama salaf terdahulu dalam belajarnya. Mungkin nanti coba kita baca kitab Sofhatus Shabaidil Ulama itu, karangannya Syekh Abdul Fattah Abu Budah itu. Itu Masya Allah itu. Beliau itu menghimpun bagaimana semangatnya ulama atau sabarnya ulama dalam proses tolaknya, dalam proses menuntut ilmu. Ada yang tidak punya harta, dikorbankan ini, digadaikan. Ada yang pergi ke sini, pergi kemari dengan jalan kaki. Itu diceritakan semua di dalam kitab Sofhatus Shabaidil Ulama. Kita perlu satu waktu untuk untuk baca kitab tentang semangatnya ulama dalam proses menuntut ilmu. Biar apa tujuannya? Untuk mencarger semangat kita dalam belajar. Mungkin barangkali 1 minggu, 1 pekan, mungkin barangkali jenuh gitu ya. Jenuh ya Khair, jerumia gitu, jenuh ya. Imla kan jenuh kadang ya, 1 minggu tuh itu lagi kadang jenuh. Mungkin barangkali satu waktu kita cari untuk baca sirahnya para ulama, biar untuk mencarger lagi itu semangat. Nah, di sini banyak sekali itu nasihat-nasihat dari para ulama. Kalau kita ada dalam kitab misalnya punya Ibnu Jauzi, dalam kitabnya Sayyidul Khatir, dan beberapa kitabnya para ulama salaf itu menceritakan salah satu asbab yang yang menyebabkan seseorang itu tumbuh rasa himmanya itu salah satunya dengan membaca sirahnya para ulama. Salah satunya anak nukilkan perkataan dari Abu Al-Farji Ibnu Jauzi pernah mengatakan seperti ini. La ajidu syai'an anfa' li talibin min idmanin nazari fi syiaris salaf. Dan tidaklah kudapati sesuatu yang sangat bermanfaat sekali dalam diri seorang talib itu selain daripada dia membaca sirahnya para ulama dalam proses belajar. Di sini Al-Musannif Syekh Al-Utsaimin menceritakan kepada kita beberapa cerita saja. Ya. Tiga cerita di sini bagaimana semangatnya para ulama dulu dalam belajarnya. Fa Abu Abdullah Ahmad bin Hambal, yang pertama kisahnya Imam Ahmad bin Hambal. Wa huwa fi shiba, ketika beliau di masa bocilnya, di masa kecilnya. Rubbama arada al-khuruja qabla al-fajri ila hilaqis syuyukh. Dan ketika itu beliau mau keluar sebelum fajar itu ke tempat halaqah syekhnya. Bayangkan, keluarnya itu sebelum fajar dan umurnya itu masih umur sibah. Umur sibah itu umur yang berapa itu? Kalau kita mungkin artikan umur sibah itu kan umur sibah itu kalau kita artikan ke bahasa Indonesia mungkin artinya bayi ya. Tapi di sini tidak pas arti bayi. Kalau dalam mustalah fikih yang namanya umur sibah atau asobi itu artinya adalah seseorang yang belum sampai balik. Kemungkinan 9 tahun ke bawah. Bisa jadi 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, atau mungkin ya kita katakan 9 tahun lah. Bayangkan semangatnya beliau itu, bayangkan sebelum fajar sudah berangkat ke halaqah gurunya sebelum fajar. Kita sebelum fajar ngapain? Kalau mungkin di lingkungan kita yang seperti ini mungkin masih ada jadwalnya masing-masing. Tapi kalau kita di rumah sebelum fajar ngapain kita? Seperti itu. Ilah hilaqi syuyukh. Bayangkan saking kan ibahnya ibunya itu. Ibunya itu ibah. Rahmatan bihi itu kasihan ibunya kepada Imam Ahmad itu fata'khudhu ummuhu bisyabihi wa taqul, itu ibunya karena merasa kasihan, merasa ibah sama anaknya yang tadi punya semangat dalam belajar, itu dipegang ternyata bajunya itu dipegangnya, digenggamnya tangannya itu, lalu berkata ibunya kepada Imam Ahmad, hatta yu'adzina an-nas au yusbihu. Hatta di sini sebelumnya itu. Kalau di kitab syarahnya dikatakan isbir atau intazir. Tunggulah dan sabarlah kamu wahai Ananda sampai azan berkumandang.
atau yusbihu, atau mungkin agak pagian sedikit. Nah, gitulah kalau bahasa kitanya itu. Ya, nanti dulu lah, masa kamu sebelum fajar sudah pergi saja? Orang masih gelap gulita, orang masih tidur terlelap, kamu sudah pergi. Ya tunggu dulu lah, sabar lah nak, sabar. Tunggu azan dulu sudah berkumandang, atau mungkin agak pagian sedikit lah. Orang sebelum fajar mana ada orang, belum ada orang kan, belum ada. Tapi ini maksudnya itu apa? Syahidnya apa? Syahidnya menunjukkan semangatnya ulama salaf itu loh dalam menuntut ilmu. Itulah maksudnya. Waqara al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala, dan juga telah dikisahkan juga Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, kisahnya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Masya Allah. Ini semoga jadi semangat kita ya, pemicu semangat kita. Beliau membaca kitab Sahih Bukhari, kullahu, semuanya, bukan separohnya, tapi semuanya, yang ada ribuan yang kita sebut, ribuan hadis itu dibaca. Semuanya. Kepada siapa? Ala Ismail Al-Hiri. Ya, kepada, mungkin ini gurunya yang bernama Ismail Al-Hiri, fi salah satu majalis, fakot, tambahkan fakotnya itu. Hanya 3 pertemuan. Gila anak tuh. Betul. Ada kitab itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, judulnya apa? Gila ala ulama gitu ya. Gila baca ya, gila baca ala ulama. Ini gila bacanya ulama tuh, bayangkan. Bukhari dihabiskan 3 pertemuan, gimana ceritanya coba? Gimana ceritanya itu? Bukhari dihabiskan 3 pertemuan doang. Lihat nih, isnani minha filailataini min waqti salatil maghribi ila salatil fajri. 2 pertemuan itu dihabiskan dalam 2 malam. Kapan? Dari maghrib sampai fajar. Dari maghrib sampai fajar. Maghrib jam berapa maghrib? Jam 6. Banjarnegara jam 6, anggap udah setengah 7 startnya. Karena jam 6 sampai setengah 7 ya mungkin zikir dulu, sholat dulu, zikir, ba'diyah, setengah 7 start. Bayangkan, sampai waktu fajar. Fajar jam berapa? Jam setengah 5 lah ya. Jam setengah 5. Berapa jam itu? Itu 2 pertemuannya. Wal yaumu al-thalith, dan di hari yang ketiga atau pertemuan yang ketiga, min dohwa. Dohwa itu artinya duha. Di waktu duha. Min dohwatin nahari, di waktu duha, ila sholatil maghrib. Itu belum selesai rupanya, belum selesai. Dilanjutkan lagi. Wa minal maghribi ila tulu'il fajri. Dari maghrib sampai ba'da fajar. Artinya masuk waktu subuh. Bayangkan. Nah, itu gila bacanya para ulama tuh seperti itu. Kita 5 menit aja sudah ngantuk-ngantukan kan ya? Itu kan? 10 menit aja sudah capek. Ya, itu menunjukkan al-ajuzu dalam diri kita itu. Yang tadi yang kita katakan penyakit yang menyerang ruh atau jiwa itu ya seperti itu. Lemah itu. Bahkan gini, ada sebagian ulama itu yang mengibaratkan al-himmah itu seperti an-nar. Semangat juang itu, semangat atau tekad yang kuat itu diibaratkan seperti an-nar. Api. Kalau kita lihat api itu semakin besar tuh apa yang terjadi? Semakin panas kan? Kalau api itu kecil ya, panasnya kan tidak berefek kepada kita. Tapi kalau seandainya apinya besar, bahkan masjid itu dibakar, apa yang terjadi? Ya, panasnya akan terasa ya, kepada kita gitu ya. Begitu juga tuh dengan semangat itu. Semangat itu kalau semakin tinggi, maka semakin tinggi pula kita belajar. Oleh karena itu ada salah satu perkataan bagus sekali. Perkataannya yuktab bima izahab. Apa perkataannya? Man lam yakun bidayatuhu muhriqa kana lam takun lahu nihayatuhu musyriqa. Apa artinya? Jikalau permulaannya itu tidak membara, artinya permulaannya itu ya main-main, malas-malasan, tidak ada semangatnya, tidak ada tekad yang kuat gitu ya. Permulaannya tidak membara, semangatnya itu tidak membara, lam takun nihayatuhu musyriqa. Maka ujungnya itu ya tidak akan sampai, tidak akan mendapat, tidak akan berhasil, tidak akan cemerlang. Awalnya aja seperti itu, apalagi di ujungnya. Gitu ya. Awalnya saja malas-malasan, apalagi di ujungnya. Tapi kalau awal-awalnya itu kita sudah mulai mencharger diri kita kalau bahasanya itu motor itu udah dipanasin. Nah ya, motor itu kalau kita panasin di awal sehingga akhirnya panas,
Akhirnya sampai ke tujuan itu. Kita melakukan safari yang panjang, kita panaskan tuh motor. Tapi kalau seandainya kita mau melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali, tapi langsung kita gas, gitu ya. Ya alamat seperti itu. Man lam takun lahu bidayatuhu muhriqa, lam takun lahu nihayatuhu musyriqa. Nah, seperti itu. Wa qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa kana Abu Muhammadin ibnu Tabban awwala betidaihi yadrusu al-laila kullahu. Bayangkan nih, si Abu Muhammad ibnu Tabban di awal permulaan belajarnya, awwala ibtidaihi, di awal permulaan belajarnya itu, beliau belajarnya malam itu, maksudnya al-laila kullahu itu ya semalam suntuk, tidak tidur. Maksudnya apa? Yashar al-lail, begadang. Berarti ya startnya mungkin ba'da isya lah, ba'da isya sampai fajar, tak tidur. Itu awal belajar. Fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu anil qiraati bilaili. Di sini ibunya merasa iba, merasa kasihan gitu ya. Wa tanhahu, dan mencegahnya dan melarangnya dari membaca semalam suntuk itu. Takutnya nanti sakit gitu ya, atau kurang darah. Akhirnya ibunya merasa iba, merasa kasihan, akhirnya dicegah si anaknya tadi. Tapi lihat nih bagaimana semangatnya itu. Ibunya pun saking semangatnya itu, ibunya itu dikelabui dia. Bayangkan. Apa ini kita lihat nih, kita baca. Fakana ya'khudhu al-misbah wa yaj'aluhu tahtal jafna. Itu kan kalau orang dulu kan dia pakai lampu teplok gitu ya. Apa kalau bahasa gitu ya? Apa? Di bahasa Indonesianya apa kalau bagusnya? Bukan lilin apa ya? Kalau dulu minyak apa? Ya minyak lampu gitu. Apa namanya itu? Ya, jangan Petromax. Ya, lampu semprong ya. Kalau bahasa kita lampu semprong tuh. Ya, apa ya? Lampu teplok aja lah bahasanya, lampu teplok. Itulah tahu kan ya? Kalau kalau kita kan sekarang pakai lampu ini nih, lampu listrik. Kalau orang dulu kan pakai minyak gitu ya. Itu si siapa tadi nih namanya? Abu Muhammad ibnu Tabban itu mengelabui ibunya. Jadi lampunya tadi, lampu teploknya tadi itu disimpannya di bawah jafna. Jafna itu syai'in minal aniyati al-azimah. Disimpan di bawah ember yang besar. Di bawah yang besar disimpannya, disembunyikan. Jadi apa maksudnya itu? Maksudnya itu karena gelap kan, ibunya mengira kalau bahwasanya si Ibnu Tabban tadi sudah tidur gitu loh. Ini sudah mati lampunya ini, ibunya kan. Udahlah, aneh tidur gitu ya. Wa yatazohar bin naumi. Seakan-akan gitu ya, terkesannya si anaknya itu sudah tidur. Fa iza raqadat akhraja al-misbah wa aqbala ala darsi syufta. Jadi ketika tadi ya terkesan sudah tidur tadi, akhirnya ibunya tidur. Ketika si anaknya tadi sudah menduga bahwasanya ibunya itu sudah tidur, akhraja al-misbah, baru lampu teploknya tadi dia keluarkan. Untuk apa? Bukan main jet-jet, bukan main FF, bukan. Tapi lanjutkan lagi belajarnya gitu. Lanjutkan lagi belajarnya. Itulah sirahnya para ulama salaf tuh, bayangkan. Coba kita bandingkan sekarang dengan hidup kita sekarang. Kita perbandingkanlah dengan hidupnya mereka. Sangat jauh sekali. Makanya kenapa kita katakan ulama salaf itu jauh lebih unggul tuh. Masalah ilmu, masalah hafalan, masalah pemahaman. Kenapa ulama salaf itu sangat unggul daripada kita yang zaman mutaakhirin itu? Lihat dari himmahnya aja lah. Lihat. Ikhlasnya bagaimana, himmahnya bagaimana, semangatnya bagaimana, itu sangat jauh sekali itu daripada kita. Kita sekarang lampu yang ada saja itu banyak bermaksiat kita. Lampu padahal sudah Allah berikan. Sementara ulama-ulama salaf itu tidak ada lampu, tapi mengusahakan. Bahkan dulu pernah dikisahkan ada salah seorang ulama itu yang dia membaca buku, saking kan tidak ada lampu teplok, tahu nggak dia bacanya bagaimana di malam hari? Dengan rembulan tuh, lampu rembulan. Lampu rembulan, bayangkan. Bagaimana tuh kalau lampu rembulannya mati? Maksudnya ketika bulan sabit lah. Ketika bulan gerhana, gimana itu dia bacanya? Gitu. Itu saking semangatnya. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu menunjukkan semangatnya mereka gitu loh. Saking kan tidak ada. Jadi lampu teplok tidak ada atau listrik itu tidak ada, bukan menghalangi untuk belajar. Apapun wasilahnya selagi bisa tuh lah.
cahaya rembulan tuh dia pakai buat belajar. Gitu ya. Wa qala al-musannif hafizahullahu taala fakun rajulan rijuluhu ala sara sabita. Ini pernah kita tulis kemarin ya. Fakun rajulan rijuluhu ala sara sabita wa hammatuhu fawqa hammatihi fawqa suraya sabiqah. Jadilah kalian seorang pemuda yang walaupun kakinya menginjakkan tanah di muka bumi ini, tetapi semangatnya menjulang tinggi sampai bintang itu. Ya. Gimana kalau pepatah kita, tuntutlah ilmu walaupun setinggi langit gitu ya. Betul nggak? Tuntutlah ilmu walau setinggi langit, tapi jangan lupa kakimu masih menginjakkan bumi. Kalau nggak salah seperti itu. Wala takun syabba al-badan asyaba al-himma. Jangan sampai syabba al-badan itu maksudnya, syab itu kan artinya muda ya. Maksudnya gini, janganlah kalian itu menjadi seseorang yang badannya itu masih muda. Pastinya itu masih fisiknya masih kuat, badannya itu masih muda. Tetapi asyaba al-himma, tapi semangatnya itu malah kendor. Asyab, tua maksudnya ya. Kan syaibun itu kan artinya beruban ya. Tua, beruban itu kan menunjukkan orang sudah tua ya. Jadi dia masih muda gitu loh, umurnya masih muda, badannya masih kuat, fisiknya masih kuat, tapi semangatnya itu kayak orang sudah 80 tahunan. Orang 90 tahunan. Fa inna himmata shadiq la tushib. Karena sesungguhnya semangat orang yang jujur, betul-betul tulus, jujur karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah menua. Karena Abu Al-Wafa Ibnu Aqil ahadu al-qiyai al-alim min fuqaha'il Hanabila yunshidu wa huwa fi samanin. Nah, ini disebutkan ini. Ya. Seorang ulama dan adalah Abu Al-Wafa Ibnu Aqil, salah satu ulama yang terpandang, yang tersohor dalam apa namanya fuqaha al-Hanabila, bersenandung dan umurnya 80 tahun. 80 tahun, bayangkan, masih bisa bersenandung. Gimana ceritanya ya? 80 tahun. Masyaba asmi wala hasmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wala karomi. Masyaba artinya tidaklah menua. Apa tidaklah menua? Azmi, tekadku, wala hasmi dan keteguhanku, wala khuluqi dan begitu juga akhlakku atau karakterku, wala wala'i dan loyalitasku, wala dini dan agamaku, wala karomi dan kehormatan-kehormatanku tidaklah menua. Walaupun umur sudah 80 tahun, tetapi semangatku, keteguhanku, karakterku, sampai karom dan kehormatanku tidaklah ikut menua. Wa innama tadha sya'ri ghaira sibghatihi. Dan yang berubah itu hanyalah rambutku saja. Ghaira sibghatihi, dari warna aslinya. Yang berubah itu, maksudnya beliau itu, yang berubah itu ya hanya warna rambutku saja, dari warna aslinya. Wasyaibu fi sya'ri ghairu syabi fil himami. Dan yang berubah itu juga apa namanya itu, syaibu fi sya'ri itu ya rambut yang diuban itu saja yang berubah, bukan asyaiba fil himami, bukan himamku yang berubah gitu loh maksudnya. Bukan semangatku yang ikut menua, tidak. Artinya rambut itu boleh berubah, tapi semangatku tidak akan berubah. Nah, gitu loh kalau bahasa gampang seperti itu. Wallahu taala alam, kita cukupkan majelis kita yang simpul ketiga ini sampai di sini dulu. Aqulu qauli hadza wallahu taala alam, aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.